Presiden China Xi Jinping memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghindari perang. Xi Jinping mengkhawatirkan ketegangan isu Taiwan bisa memperkeruh hubungan Amerika Serikat dan China dan berisiko mengalami gesekan besar jika isu Taiwan tidak ditangani secara hati-hati. Dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing, Presiden China Xi Jinping meminta Amerika Serikat harus berhati-hati dalam bersikap terkait masalah Taiwan. Jika ditangani dengan benar, Xi Jinping menyebut hubungan bilateral China dan Amerika Serikat akan menikmati stabilitas secara keseluruhan. Menurut Xi Jinping, menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah kesamaan terbesar antara China dan Amerika Serikat. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan sikap politik negaranya atas isu Taiwan tidak berubah usai pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Rubio menyebut Amerika Serikat tetap mempertahankan sikap ambiguitas strategis terkait Taiwan. Menurut Rubio, Amerika Serikat tidak ingin terjadi konflik di Taiwan. U.S. policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today. It was raised. They always raise it on their side. We always make clear our position and we move on to the other topics. We know where they stand and I think they know where we stand. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump diketahui meningkatkan hubungan pertahanan dengan Taiwan yang menyulut ancaman Cina. Usai mengunjungi Beijing selama 2 hari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pulang ke Amerika Serikat. Trump memberikan isyarat angkat tinju khasnya saat menaiki pesawat Air Force One miliknya. Setelah 2 hari melakukan kunjungan kenegaraan di Cina, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pulang meninggalkan Beijing ke Amerika Serikat. Trump mengucapkan selamat tinggal dengan memberikan isyarat angkat tinju khasnya saat menaiki pesawat Air Force One dan bersiap untuk lepas landas. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dilaporkan turut hadir dalam upacara pelepasan kepulangan Presiden Trump. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Beijing sekitar pukul 14.30 waktu setempat pada hari Jumat. Diketahui Trump berkunjung ke China bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Mereka membahas terkait konflik di Iran dan Selat Hormuz, juga berbagai isu penting lain seperti Taiwan dan kerjasama perdagangan. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Sementara itu, eskalasi Selat Hormuz dan Iran dibahas secara khusus oleh Donald Trump dan Xi Jinping saat pertemuan kedua pemimpin negara itu. Trump mengklaim memiliki pandangan yang sama dengan China untuk mengakhiri eskalasi dan membuka Selat Hormuz. Pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping menjadi sorotan dunia. Dari banyak hal yang dibahas kedua pemimpin itu, salah satunya adalah tentang eskalasi di Selat Hormuz dan Iran. Dalam konferensi persnya, Presiden Trump mengakui Selat Hormuz dan Iran menjadi topik pembicaraan. Trump mengklaim memiliki visi yang sama dengan China yang ingin eskalasi berakhir dan Selat Hormuz dibuka kembali. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. Selain membahas tentang eskalasi di Hormuz dan Iran, kedua pemimpin negara itu juga makan malam bersama di Balai Agung Rakyat Beijing. Trump dan Xi Jinping saling puji dan membahas berbagai topik penting lainnya seperti Taiwan dan kerjasama perdagangan antara dua negara tersebut.
Anda kembali di Breaking News pemirsa, pemerintah Iran kembali memberi pernyataan perihal blokade di Selat Hormuz. Melalui Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi, Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial asalkan kapal-kapal tersebut dapat bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Hal tersebut menyusul Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengatakan bahwa Iran akan mengizinkan kapal-kapal untuk lewat jika mau bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Sejumlah kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran. Iran mengatakan akan mengizinkan kapal lewat jika mereka bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal dan tanker minyak terdampar di laut, beberapa di antaranya membawa kontainer sementara yang lain tampak kosong. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial asalkan kapal-kapal tersebut bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terhadap usulan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang. Ia mengancam akan melanjutkan Project Freedom dan berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan bahwa fase selanjutnya akan melibatkan inisiatif bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk memastikan sumber daya yang memadai untuk operasi pembersihan ranjau dan membantu menjaga selat tetap terbuka. Ia menambahkan bahwa Italia akan mengerahkan 2 kapal penyapu ranjau tambahan di dekat Selat Hormuz untuk tetap siaga jika diperlukan. Rutte juga menyinggung upaya dukungan yang lebih luas yang melibatkan Jerman, Lituania, Belanda, Belgia, Perancis, dan negara-negara sekutu lainnya. Pemirsa, hari ini nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia telah mengeluarkan langkah strategis untuk perkuat rupiah, namun hasilnya belum signifikan. Jumat pagi, nilai tukar rupiah kembali melemah dan menembus level Rp17.600 per dolar pada bursa perdagangan. Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah penguatan dolar, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang jauh dari target pemerintah mengindikasikan reaksi pasar yang belum merespon positif capaian pertumbuhan di kuartal pertama. Pemerintah diharapkan terus waspada situasi eksternal dan melakukan perbaikan dalam kebijakan ekonomi. Pelemahan itu menunjukkan bahwa pasar belum melihat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 itu sebagai sinyal kuat, fundamental ekonomi benar-benar sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Nah, jadi tentu ini menjadi penting. Artinya apa? Pasar masih lebih melihat ke kualitas pertumbuhan gitu ya dibandingkan dengan sekedar angka-angka headline growth ya. Investor saat ini juga sangat sensitif ya terhadap risiko-risiko global, misalnya tekanan fiskal, stabilitas eksternal ya dan juga daya tahan di sektor real domestik. Tak tinggal diam, Bank Indonesia telah memberikan 7 jurus strategis untuk memperkuat rupiah. 7 langkah yang diambil adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia agar aliran modal asing tetap masuk. Langkah ketiga, di bidang fiskal dan moneter Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam pembelian surat berharga negara.
Bank Indonesia juga menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang agar tetap longgar. Langkah kelima, membatasi pembelian dolar tanpa underlying. Keenam, Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar uang luar negeri untuk menambah pasokan valuta asing. Langkah ketujuh, Bank Indonesia juga memperketat pengawasan terhadap perbankan dan korporasi bersama dengan otoritas jasa keuangan. 7 langkah Bank Indonesia ini diharapkan bisa menstabilkan nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demikian breaking news kali ini pemirsa, saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program Berita iNews. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan realita bersama rekan Graciela Pangaribuan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.